Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 6 ayat 47 dan 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Demikian firman Tuhan. Tema kita, jadilah Kristen sejati, jangan dualis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia sering diibaratkan seperti pohon. Jika pohon itu baik, maka buahnya juga baik. Kehidupan Kristen juga demikian, bahwa antara perkataan dan perbuatan haruslah sinkron. Atau ada istilah bahwa antara being atau keberadaan dengan doing atau tindakan itu harus sejalan. Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi karena mereka munafik. Apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Kekristenan yang sejati tidaklah demikian. Kekristenan yang sejati berarti sudah mengalami kelahiran kembali atau kelahiran baru dari Roh Kudus. Alkitab jelas menyatakan bahwa manusia dicipta dengan sempurna sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga membutuhkan penebusan dari Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita yang percaya beroleh kehidupan yang baru, diperbaharui dari hari ke hari. Maka kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berdinamika, yang mengalami proses dari Tuhan, menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan. Jadi kehidupan kita bersifat progresif, mengalami kemajuan menuju kesempurnaan. Nah, di dalam perikop yang kita baca, kita melihat kondisi real yang sering berbeda dengan kondisi idealnya. Kondisi ideal orang Kristen mestinya hidup dalam iman, dalam kebenaran, kejujuran, ketaatan, oleh karena dia sudah mengenal Allah dan kebenarannya. Tapi kenyataannya sering tidak demikian. Kita masih akan menemukan bahwa di antara orang-orang yang mengaku dirinya tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Ada banyak orang yang pintar berteologi, atau membahas, mendiskusikan, memperdebatkan tentang pengajaran-pengajaran Alkitabiah. Tetapi ternyata hanya bersifat teoritis. Padahal sesungguhnya Alkitab itu bersifat praktis. Jadi ada dua macam dasar atau tipe orang dalam bacaan kita ini. Ada orang yang mau datang, dengar, kemudian mengetahui lalu taat. Nah, itu disebut Kristen sejati. Tapi yang lain, ada orang mau datang, mau mendengar, tapi tidak mau taat. Nah, itu namanya Kristen dualis. Orang yang mendengar firman, tetapi no action, ibarat rumah tanpa dasar, tanpa fondasi. Rumah itu segera rubuh dan rusak total, karena fondasinya tidak ada sama sekali. Inilah gambaran kehidupan orang yang hidup dalam dualisme. Di satu sisi dia berseru kepada Tuhan, tapi di lain pihak dia mau bertindak sesuai dengan keinginan sendiri. Tapi dia berkata, aku beriman kok, aku percaya kok kepada Yesus. Buktinya, saya tetap ke gereja, saya tetap berdoa, rajin kegiatan rohani. Orang yang tahu kebenaran lalu melakukan, ini adalah tipe Kristen sejati. Dia diibaratkan seperti seorang yang mendirikan rumah. Ia menggali tanah yang dalam dan membuat fondasi yang kokoh. Rumahnya kokoh dan tahan menghadapi banjir bahkan air bah. Orang seperti ini memiliki dasar iman yang kokoh sehingga dia dapat survive, dia dapat bertahan. Ada tantangan? Ya. Tetapi dia tidak takut karena dia memiliki kekuatan iman.
dia terus bertahan sampai akhir. Kiranya kita juga menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang kokoh, karena memiliki dasar iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, sekaligus meneguhkan kami supaya kami menjadi Kristen yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus dan mendasarkan iman kami kepada firman yang teguh, firman yang hidup. Terpujilah Engkau. Mampukan kami Tuhan menjalani kehidupan ini. Sekalipun ada tantangan, tetapi kami tetap berdiri kokoh karena kami memiliki keyakinan di dalam Kristus kami akan mengalami kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.